Komisi 3 DPRD Takalar, tindak lanjuti aspirasi para tenaga kesehatan, sekaitan dengan status kontrak dan perbaikan kesejahteraan. Komisi 3, menggelar rapat kerja dengan Kepala Dinas Kesehatan, Dirut RSUD Padjonga Daeng Ngale, dan PLT Kepala BKD Takalar. Ketua Komisi 3 DPRD Takalar, Indar Jaya mengatakan, hasil rapat kerja telah menyepakati solusi awal. Katanya, akan dilakukan rekrutmen ulang tenaga kesehatan di BLUD RSUD Padjonga Daeng Ngale. Tujuannya, kata Indar, adalah untuk meningkatkan status dari tenaga sukarela, menjadi pegawai non-ASN BLUD RSUD Padjonga Daeng Ngale. Sementara untuk perbaikan kesejahteraan, kata Indar akan dilakukan terlebih dahulu revisi terhadap peraturan daerah terkait. Nantinya, kata Indar, upah para nakes tidak akan lagi dibeda-bedakan, seperti yang disampaikan para nakes, tapi diratakan dan disamakan dalam satu standarisasi. Sebelumnya diberitakan, ratusan tenaga kesehatan, nakes, Takalar, melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Takalar, Jumat, 3 Februari 2025. Salah satu nakes, Daeng Tola, mengatakan para nakes menuntut agar upahnya dinaikkan. Selain itu, kata Daeng Tola, para nakes juga menuntut pembuatan regulasi terkait pengupahan. Selama ini upahnya beda-beda, tergantung ruangan penempatan. Ada yang 200.000, 300.000, 500.000, sampai 1 juta, kata DG Tola. Selain upah, para nakes menuntut terkait kontrak kerja. Daeng Tola mengatakan, tidak ada landasan hukum yang jelas terkait status kerja para tenaga kesehatan. Daeng Tola menambahkan, bahwa selama ini para nakes telah berjuang sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan masyarakat. Namun pengabdian itu tidak diiringi dengan perbaikan kesejahteraan kepada para nakes, katanya. Kepada bupati terpilih hari ini, itu yang mampu melihat gerakan hari ini, saudara-saudara sekalian. Adik, sebenarnya saya mau duduk saja ini tidak mau, harus sama-sama. Ketika seorang tenaga kesehatan yang kemudian bekerja 24 jam, meninggalkan keluarga, meninggalkan anak. Jadi hari ini apa tuntutan dari para tenaga kesehatan di kantor DPRD Takalar? Menuntut kesejahteraan para tenaga BLUD. Pertama itu kan yang katanya ibu tadi itu yang termasuk kesejahteraan itu mulai dari gaji, kesehatan, dan apa lagi sih ya? BPJS Ketenagakerjaan. Oh, itu. Jadi selama ini menurut teman-teman nakes ini kesejahteraannya masih jauh. Jauh sekali. Itu kalau bisa disebutkan berapa biasa nominal upahnya itu? Beda-beda setiap perawat, jasa medik, jasa pelayanan. Contoh-contohnya itu? Yang jelasnya ada di bawah 500.000. Ada juga 1,2. Tergantung ruangannya, tergantung jumlah pasien. Tergantung ruangan dan jumlah pasien. Ya. Tergantung dari pelayanannya bagi pasiennya. Katanya juga ini
tidak ada status kontrak yang jelas atau bagaimana? Iya, kita memang tidak ada SK 2 tahun ini. SK 1 itu masih SK sukarela. Jadi itu masih satu sukarela sampai sekarang. SK sukarela. Kita mau itu dirubah. Sudah sukarela. Jadi pegawai BUD minimal. Kalau tidak bisa pegawai tetap BUD. Ya karena namanya memang sudah berubah BUD, makanya pegawainya harus juga jadi pegawai BUD. Sedangkan kita yang kita tahu sekarang kita masih status sukarela. Sukarela tidak digaji dari 2006 ya, di sukarela. Ada yang dari 2006. Ada yang 2006. Oh, dari sejak 2006. Mogok saja kalau Jadi tadi apa kata anggota DPRD di dalam? Katanya akan lanjut akan tetap lanjut untuk DP kembali dipanggil direktur dengan jajarannya semua. Ya, bagaimana ke depannya? Ya. Terkait peningkatan kesejahteraan, apa kata anggota DPRD terkait penaikan jumlah upah? Ini akan membicarakan akan ada mau dulu lihat data. Kami dulu mau kumpulkan data berapa tenaga dan berapa nanti yang bisa dikasih dan bisa memastikan kalau begitu berapa data dan berapa dana yang ada. Kita akan duduk bersama dengan direktur. Apa ada keresahan lain yang ingin disampaikan? Itu saja kesannya. Kita statusnya harus jelas dengan kesejahteraannya. Penggajian tetap, tidak ada penggajian tiap bulan, per 2 bulan lah ada depan lagi. Ya, oke. Makasih Bu. Oke, alhamdulillah dengan adanya aspirasi di DPRD Kabupaten Takalar sekaitan dengan tenaga kesehatan yang coba mempertanyakan soal status dan kesejahteraannya. Nah, alhamdulillah hari ini, tepatnya hari Selasa, Komisi 3 langsung menindaklanjuti memanggil atau melakukan rapat kerja dengan OPD terkait, yaitu Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Pajong Adengale dan BPKSDM. Nah, dari rapat kerja ini ditemukan sebuah solusi, ditemukan sebuah kesepakatan awal, yaitu yang pertama sekaitan dengan statusnya. Nah, statusnya ini berdasarkan edaran Menpan nomor 511 tahun 2022 itu melakukan sebuah pendataan ulang kembali. Nah, dari situ maka ada solusi awal bahwa pemerintah daerah dalam hal ini akan melakukan rekrut ulang untuk peningkatan sebuah status dari yang ada hari ini. Nah, karena kenapa hari ini statusnya itu belum ditandatangani atau sebuah SK yang muncul itu belum ditandatangani oleh PPK dalam ini Pak Bupati, sehingga ke depan ini kita mendorong melakukan sebuah perekrutan ulang yang nantinya menghasilkan sebuah betul-betul tenaga kesehatan yang mumpuni dalam hal ini. Adapun yang kedua sekaitan dengan peningkatan daripada pendapatan dalam hal ini, alhamdulillah juga tadi kita sudah mendorong bahwa pengaturan sekaitan dengan pendapatan ini, bagaimana peraturan bupati itu direvisi, karena dasar kita untuk melakukan sebuah pengkajian ulang dari kata pendapatan itu adalah harus ada dasarnya, itu dalam hal ini peraturan bupati. Dan alhamdulillah tadi Pak Direktur Rumah Sakit Pajong Adengale itu beliau sudah mendorong, bahkan posisi untuk rancangan perbu itu ke depan itu sudah ada di meja Kabahu. Saya kira hasil itu sementara. Iya jelas, dalam sebuah perubahan nomenklatur itu, atau misalnya saja dalam penggajian atau apalah itu harus berdasarkan dengan peraturan bupati. Tidak, karena dampak dari itu setelah direvisi kan minimal kita mencari solusi, karena kan kalau itu revisi maka kita cari solusi yang terbaik berdasarkan keuangan daerah. Itu yang paling penting, karena tetap juga kita harus hitung dari keuangan daerah. Nah, kalau misalnya contoh saja, kalau tidak salah ingat penyampaian kemarin itu sekitar ada 600 orang yang ada di rumah sakit. Nah, kalau kita coba-coba misalnya dalam perandaian misalnya kan 1 juta saja, berarti kali 600 orang kira-kira itu kan sebuah angka yang sangat besar, sehingga betul-betul kita harus mengkaji ulang dan atas pemerataan dari semua tenaga kesehatan.
Jadi kalau soal jumlahnya itu nanti tinggal berapa yang akan direkrut atau bagaimana? Iya, hasil analisa awal juga tadi mengatakan bahwa berdasarkan regulasi yang ada dengan rumah sakit penyelenggaraan dengan tipe C itu, maka kemungkinan besar ke depan berdasarkan regulasi itu hanya sekitar ya paling tidak yang didaftar itu sekitar 700 orang. Nah, itu yang sementara nakes yang ada sekarang itu kalau tidak salah tadi data itu sekitar 900-an. Nah, itu kita tetap ada komitmen awal sekali lagi bahwa DPRD dengan sosial ini bagaimana selalu dicarikan solusi yang terbaik dan mudah-mudahan kedepannya tidak ada yang tercederai. Artinya bahwa semua kita bisa akomodir dengan baik. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.